Oke, oke. Ini sebenarnya adalah peraturan Menteri Keuangan yang mendasari praktek sebagai seorang penilai publik. Apa itu penilai publik? Penilai publik itu adalah seorang profesional yang dia punya wewenang untuk mengopinikan nilai atas satu objek penilaian. Nah, di pasal 5, penilai publik itu dia terbagi jadi 4 kualifikasi, ya. Yang pertama, penilai properti sederhana. Penilai properti sederhana ini adalah penilai aset berwujud, tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain yang dia dalam konteks yang sederhana propertinya, rumah tinggal, ruko, mesin 1 unit, dan lain-lain. Kalau yang kedua, itu adalah penilai properti, yang mana ini adalah penilai aset berwujud yang dia bisa nilai seluruh aset berwujud. Dari tanah komersil, hotel, mall, semua yang sifatnya berwujud, dia bisa dinilai. Ada lagi yang ketiga, penilai personal property. Penilai personal property ini adalah penilaian benda-benda berwujud yang tidak melekat dengan tanah, seperti alat ke dalam bidang jasa personal property. Nah, kalau yang terakhir itu adalah penilai bisnis. Saya memiliki 2 kualifikasi. Yang pertama penilai properti dan penilai bisnis. Khusus untuk penilai bisnis, di sini nanti coba lihat di pasal 5 ayat 4 ke bawah lagi. Nah, ini adalah bidang jasa penilai bisnis yang umumnya dikerjakan oleh penilai publik bisnis. Jadi yang namanya penilai publik itu dia yang punya kualifikasi bisnis, ya. Dia itu bisa menilai entitas bisnis. Entitas bisnis adalah perusahaan. Perusahaan dalam konteks seluruh aset perusahaan dalam satu kesatuan. Yang kedua, penyertaan. Penyertaan ini adalah saham di perusahaan. Yang ketiga, dia bisa menilai surat berharga, termasuk derivatifnya. Seperti misalnya obligasi, surat utang, surat utang lainnya selain obligasi, kemudian instrumen keuangan dalam bentuk saham retail, gitu ya. Terus juga yang keempat, dia bisa menilai suatu dokumen kontraktual yang menyatakan hak dan kewajiban sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan punya kontrak yang mana isinya adalah dia punya hak untuk menagih sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau mengeksekusi sesuatu yang di mana itu ada nilai uangnya, itu kita bisa nilai. Termasuk selain hak juga kewajiban. Misalnya perusahaan punya kewajiban untuk membayar sesuatu, melakukan sesuatu, atau mengeksekusi satu hal yang mana bisa punya nilai nominalnya, dia itu bisa kita nilai sebagai hak dan kewajiban perusahaan. Yang kelima, penilai bisnis itu dia bisa menilai hak kekayaan intelektual dan aset tidak berwujud. Jadi sebenarnya di sini aset tidak berwujud, ya, konteksnya, ya. Hak kekayaan intelektual itu adalah bagian dari aset tak berwujud sebenarnya. Aset tidak berwujud itu adalah aset-aset yang dia tidak bisa dilihat, tetapi dia punya nilai ekonomi, dia punya nilai uang, dan punya manfaat yang bisa dihitung secara nominal uang. Contoh misalnya merek.
atau misalnya jingle lagu dari, kemudian paten, terus eh, jaringan distribusi, keahlian SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu adalah aset-aset yang sebenarnya dia sifatnya tidak berwujud, tetapi dia diakui sebagai aset perusahaan dan punya manfaat secara ekonomi. Kalau hak kekayaan intelektual ini sebenarnya bagian dari aset tidak berwujud. Jadi hak kekayaan intelektual ini sebenarnya muncul ketika ada satu aturan dari dulu Menteri Sandiaga Uno ya, untuk menilai memperbolehkan bahwa salah satu aset tidak berwujud berupa hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan jaminan untuk ke bank. Makanya waktu itu banyak musisi-musisi itu yang giat untuk menghitung hak kekayaan intelektual dia, baik dari syair lagu ataupun rekaman lagunya, apakah kalau dijual atau dikomersialkan berapa dia punya nilainya. Nah, selain itu di bagian F-nya ada yang namanya kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Kerugian ekonomis ini sebenarnya adalah satu satu kondisi yang dialami oleh perusahaan pada saat dia mengalami satu hal yang menyebabkan dia rugi secara uang akibat suatu peristiwa tertentu. Contoh misalnya ketika perusahaan itu eh, punya satu cedera janji dengan partner bisnisnya gitu ya. Atau ada satu kegiatan tertentu yang kegiatan operasionalnya berhenti akibat gempa atau misalnya akibat hal-hal lainnya, yang mana kerugian itu harus dihitung oleh perusahaan berapa yang kita alami kerugiannya itu merupakan kerugian ekonomis. Nah, kalau yang dua coba ke bawah lagi, yang ayat 4. Nah, terus oke. Nah, yang tadi tadi yang tadi ke bawah lagi, ke bawah lagi. Sorry, atas 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 kelebihan. Pasal 5, pasal 5 bawah atas lagi. Nah, ya ini. Oke, udah up up. Nah, jadi terus yang selanjutnya adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu adalah sebenarnya sama ya, kayak apa? Kayak obligasi, saham gitu ya. Bitcoin itu termasuk instrumen keuangan ya. Jadi apapun medianya yang mana itu menyatakan suatu kekayaan atas seseorang, itu dia disebut sebagai instrumen keuangan yang mana itu bisa kita nilai. Opini jaran ini ya, yang beropininya itu kan berapa nilainya, tetapi beropininya itu adalah wajar atau tidak wajar atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan. Terutama ini dipakainya untuk perusahaan-perusahaan terbuka. Jadi kalau perusahaan-perusahaan TBK di pasar modal itu kan dia memegang kepentingan pemegang saham publik ya yang investasi di situ ya.
Yang mana perusahaan terbuka ini dia gerak-geriknya harus diawasi. Jangan sampai misalnya dia bertransaksi atau melakukan kegiatan usaha atau corporate action itu menguntungkan dia sebagai perusahaan, tapi merugikan pemegang saham publik yang beli sahamnya dia. Makanya setiap kegiatan transaksi atau corporate action perusahaan terbuka itu harus mendapatkan opini wajar atau tidaknya transaksi tersebut dari penilai publik. Gitu. Nah, selain jasa penilaian, penilai bisnis itu ada jasa lainnya. Kalau lihat di pasal 5 ini ke bawah lagi, Mas. Yang ayat 6-nya. Nah, ini adalah jasa lainnya dari penilai bisnis. Jadi tadi kalau kita ngomongin penilai bisnis itu bisa nilai perusahaan atau entitas bisnis, bisa nilai penyertaan atau ekuitas atau saham, surat berharga, hak kewajiban perusahaan, kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud, kerugian ekonomis, instrumen keuangan. Nah, itu kan dia masuk ke dalam jasa penilaian ya. Jadi jasa-jasa yang opininya adalah berapa nilainya, berapa rupiah nilainya, kecuali opini kewajaran. Nah, kalau jasa konsultansi ini dia produknya bukan berupa opini berapa nilainya gitu, tapi lebih ke jasa di luar itu, jasa lainnya ya, jasa pelengkap yang bisa kerjakan oleh penilai bisnis. Yang pertama adalah studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha ini adalah jasa yang mengopinikan apakah rencana investasi atau investasi saat ini dari suatu bisnis itu layak atau tidak layak berdasarkan indikator tertentu. Biasanya jasa ini dibutuhkan oleh perusahaan yang ingin berinvestasi atau mereview investasi yang sudah dijalankan dalam bentuk bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang C itu adalah pengawasan pembiayaan proyek. Ini adalah jasa dari penilai bisnis untuk mengawasi keberlangsungan proyek secara progress by progress sampai dia selesai dibangun proyeknya itu. Nah, biasanya pengawasan ini dibutuhkan terutama oleh pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap progres pembangunan suatu proyek. Nah, biasanya itu adalah perbankan atau sumber pendanaan dari proyek tersebut, yang mana mereka mencairkan dananya itu berdasarkan persentase dari progres pembangunan proyeknya. Makanya supaya dia yakin berapa uang yang harus diinvestasikan secara bertahap ini by persentase progresnya itu dimonitor dan diopinikan oleh penilai publik bisnis. Nah, yang B, yang terakhir ini adalah penasehat keuangan korporasi. Penasehat keuangan korporasi ini dia jasanya luas banget ya. Jadi nggak saklek banget ya. Pokoknya segala hal yang menyangkut keuangan sebuah perusahaan secara dalam bentuk konsultasi itu bisa jadi jasanya penilai publik bisnis. Contoh misalnya mereview laporan keuangan itu termasuk, atau membuat proyeksi keuangan potensial dari sebuah perusahaan 5 tahun ke depan. Atau misalnya perusahaan ingin merestrukturisasi bisnisnya, modelnya seperti apa yang sesuai. Nah, itu adalah satu bagian kecil dari sangat banyaknya, sangat luasnya, penasehat keuangan korporasi ini, kerjaannya ya. Nah, itu dari sisi apa yang sebenarnya dikerjakan oleh penilai publik bisnis. Oke, penilai publik bisnis ini dalam memberikan jasanya, dia harus tergabung ke dalam KJPP. Jadi
kalau kita mau praktek, kalau dokter kalau mau praktek dia harus ada kliniknya atau harus ada rumah sakitnya gitu ya. Penilai publik juga sama. Dia kalau praktek, dia harus bikin KJPP atau gabung sama KJPP orang, gitu ya. Nah, bentuk KJPP ini dia ada yang perorangan. Jadi, KJPP, dipimpin oleh satu orang dan dia aja partnernya atau penilai publiknya. Ada juga KJPP yang dia persekutuan. Jadi, satu KJPP itu punya beberapa penilai publik, seperti itu. Nah, kalau penilai publik bisnis memang, populasinya, sangat sedikit sekali ya. Mungkin sekarang nggak sampai 300 ya jumlah penilai publik bisnis itu ya. Jadi memang rasio, terhadap pekerjaannya masih masih sangat, masih sangat apa, menjanjikan lah kalau untuk penilai publik publik bisnis. Nah itu mungkin, sekilas tentang, bagaimana penilai publik bisnis itu berpraktek dan, umumnya apa yang dikerjakan oleh penilai publik bisnis. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya tadi. Selanjutnya, giliran saya untuk bertanya Bapak. Nama saya Hafiz, sekali lagi. Pertanyaan saya adalah, selama meniti karir sebagai penilai bisnis Bapak, mungkin, pernah menilai aset atau bisnis apa saja Bapak, selama karir sebagai penilai bisnis? Mungkin ada hal yang unik bisnis yang pernah Bapak nilai? Oke, kalau penilai publik bisnis, itu memang, jadi nggak semua yang di PMK itu sebenarnya secara secara realnya itu, eee eee, kita rutin kerjakan ya. Jadi yang rutin dikerjakan umumnya oleh penilai publik bisnis secara real sekarang ini, penilaian penyertaan, ekuitas tadi ya, terus, penilaian aset tidak berwujud, penilaian instrumen keuangan, opini kewajaran, sama, studi kelayakan yang sering kita lakukan itu. Nah, memang kalau penilai publik, bisnis ini, dia mayoritas, prakteknya itu di pasar modal. Di pasar modal itu artinya penilai publik bisnis ini dia, menjadi penilainya perusahaan-perusahaan terbuka. Entah itu untuk kegiatan misalkan perusahaan TBK mau akuisisi, atau misalnya perusahaan TBK mau merger gitu ya, atau perusahaan TBK misalnya mau, merubah kegiatan usahanya sehingga dia perlu opini kewajaran studi kelayakan. Perusahaan terbuka misalnya mau melakukan aksi korporasi tertentu yang dia harus mendapatkan opini kewajaran dari rencana transaksinya oleh penilai. Nah, itu adalah, yang rutin kita kerjakan. Selain itu mungkin sebagian kecil adalah perusahaan-perusahaan tertutup, yang mana biasanya perusahaan tertutup ini konteksnya hanya sebatas menilai saham untuk keperluan transaksi, jual beli, akuisisi, atau penyertaan ke perusahaan, seperti itu. Nah, kalau untuk, project yang mungkin familiar, yang pernah saya kerjakan, mmm, kalau kalau kalian notice dulu, Bank Bukopin, nah berubah jadi Kukmin Bank, itu adalah, satu kegiatan di mana Bank Korea, yaitu Kukmin Bank itu mengakuisisi Bank Bukopin ya. Jadi
Bank Korea beli sahamnya Bukopin, terus berubah namanya jadi KB Bukopin, Kominbank Bukopin. Nah, proses transaksi akuisisi itu perusahaan nilai sahamnya itu saya yang nilai. Nah, terus klien-klien banyak sih sebenarnya. Kalian tahu Hotel Jayakarta? Saya kurang tahu Bapak kalau Jakarta. Mungkin Jayakarta teman-teman Hotel. ada yang tahu mungkin. Ya itu. Yang dia ada di Anyer di Jakarta ya. Itu adalah hotel yang dimiliki oleh perusahaan Pujiadi and Sons Tbk. Itu salah satu klien saya, yang mana setiap aksi korporasinya saya terlibat di situ. Baik itu penyertaan atau dalam mengemukakan opini kewajaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali Pak, saya Rela. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, keterampilan atau skill apa saja yang paling penting untuk mencapai posisi seperti yang Bapak miliki sekarang ini, Pak? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena sebenarnya basic pendidikan saya itu nggak ada bisnisnya. Jadi semacam anomali juga ya. Sarjana teknik dia bisa punya kualifikasi penilai bisnis. Tapi gini, sebenarnya ilmu utama yang dipakai oleh penilai bisnis itu ada dua. Satu, akuntansi. Yang kedua itu adalah manajemen keuangan atau corporate finance. Nah, itu adalah dua keilmuan utama yang harus dimiliki oleh penilai bisnis ya. Jadi saya sendiri sebenarnya waktu itu memulai proses untuk menempuh kualifikasi penilai bisnis itu dari nol. Saya mengambil kelas akuntansi dasar, saya ngambil kelas manajemen keuangan, saya ngambil CFA juga. Jadi memang benar-benar dari orang yang nol banget gitu, sampai saya bisa jadi kayak sekarang. Tapi intinya dua itu sih yang harus kalian punya keterampilannya. Kalaupun sekarang kalian misalnya ada yang dari hukum, ada yang dari teknik gitu ya, ada yang dari MIPA, satu bidang ilmu atau jurusan yang kayaknya nggak ada mengarah ke bisnisnya, itu sebenarnya tetap masih bisa sih ngambil sertifikasi bisnis. Selama memang menguasai dua keahlian itu. Seperti itu. Oke? Wah, sepertinya sangat menarik ya. Jujur dari saya pribadi itu dulu pengennya PWK Bapak. Dari saya pengennya PWK, lalu saya itu melihat ada peluang di MPP. Wah, sepertinya menarik nih MPP karena saya baca itu untuk D4 itu hanya ada satu di Indonesia dan untuk ada lagi tapi S2 kalau nggak salah di UNSU kalau Iya, nggak salah gitu. iya. Saya belum nyebut saya Eh, dari PWK loh. Kok tahu saya dari PWK? saya baca dari bionya Bapak. Oh iya. Betul, Pak. Ya, saya Dulu PWK UGM, saya perencanaan pengen wilayah. PWK. Bisa. Jadi memang kalau perencanaan wilayah kota lebih ke penilai properti ya, terutama terkait keilmuan ekonomi tanah itu sangat dipakai di properti.
Tapi mungkin saya salah satu contoh lah, bahwa memang orang yang dari nol pun yang tidak berlatar belakang akuntansi, yang tidak punya basic corporate finance, itu juga sebenarnya bisa menempuh kualifikasi bisnis gitu. Baik Pak, pertanyaan Suaranya agak kecil ya. selanjutnya, apa alasan utama profesi di Hmm. bidang pekerjaan ini Pak dibanding bidang pekerjaan lainnya? Sorry, gimana? Maaf, saya ulang. Hmm. Apa yang menjadi alasan utama Bapak yang mendorong Bapak untuk memilih profesi pekerjaan saat ini Oke. dibandingkan bidang pekerjaan lainnya? Oke. Yang pertama, penilai publik bisnis itu adalah salah satu profesi yang dia punya rate standard fee yang cukup besar. Satu. Mungkin saya dari penilai dulu deh ya. Penilai publik itu adalah salah satu profesi yang dia kalau udah jadi penilai publik ya, kalau udah jadi penilai publik salah satu profesi yang dia waktunya lebih fleksibel. Jadi kalau jadi penilai publik itu yang ya kita sebagai pemimpin kantor, tapi memang jalannya kantor secara produksi itu yang menjalankan adalah tenaga penilai di bawah kita. Which is berarti sebenarnya secara waktu kita itu nggak terikat jam kantor kalau penilai publik bisnis ya. Jadi secara waktu lebih fleksibel. Nah itu mungkin saya lebih preference untuk memilih karir yang seperti itu gitu. Nggak office hour banget lah. Terus yang kedua, kenapa penilai publik bisnis? Memang dibanding penilai properti, penilai publik bisnis ini punya standar fee yang jauh lebih tinggi dibandingkan penilai properti secara satuan pekerjaan ya. Seperti itu. Jadi ya kalau saya kan dari properti dulu, terus kemudian nambah kualifikasinya jadi bisnis ya. Jadi memang saya bisa ngebandingin sih, properti kayak gimana, bisnis kayak gimana. Dan memang lebih ke situ aja sih, kenapa saya nambah kualifikasi saya sebagai penilai bisnis. Terus kalau penilai bisnis itu, secara size kantor, dia itu lebih small team dibanding penilai properti. Jadi kalau penilai properti itu, dia umumnya karena pekerjaannya melibatkan inspeksi lapangan dan identifikasi sesuatu yang sifatnya berwujud, sehingga dia butuh personil yang cukup banyak. Apalagi dia kan objeknya terikat ke lokasi ya. Jadi proses identifikasi penilaian objeknya itu dia membutuhkan mobilisasi. Nah, makanya dia butuh tenaga tim yang besar. Apalagi mungkin karena dia secara standar fee-nya memang tidak sebesar penilai bisnis, untuk mencapai tingkatan omset tertentu, dia harus perbanyak volume pekerjaannya. Sehingga ketika volume pekerjaannya banyak, dia butuh tim yang makin banyak juga. Nah, kalau bisnis ini bedanya, dia itu umumnya dilakukan mayoritas desktop valuation. Jadi bekerja di depan laptop kerjanya. Nah, itu yang membuat penilai bisnis itu timnya tidak harus banyak. Karena tidak ada mobilisasi ke lokasi objek, tidak ada identifikasi objek yang sifatnya harus mengidentifikasi sesuatu yang berwujud, yang dimana itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi memang
dia murni pekerjaannya di depan laptop aja. Nah, kalau udah sesuatu yang sifatnya desktop, tentu kan satu orang itu dia bisa mengerjakan beberapa penugasan secara lebih efisien dibanding orang yang harus terjun langsung ke lapangan gitu ya. Makanya memang umumnya penilai bisnis ini timnya small, nggak terlalu rumit untuk ngatur SDM-nya, return atau penghasilannya lebih bagus. Ya kalau untuk fleksibilitas waktu ya mau penilai publik kualifikasi apapun pasti dia punya fleksibilitas waktu yang lebih baik lah dibanding kayak misalnya dokter gitu ya. Kalau dokter kan dia praktek dia harus standby terus karena pasien harus datang, harus dia periksa gitu ya. Terus kalau misalnya eee eee, apa, profesional-profesional lainnya yang memang setiap penanganan itu harus benar-benar ketemu kliennya setiap dia berprofesi, ya pasti menyita waktu lebih banyak. Kalau penilai itu nggak seperti itu. Dia lebih lebih banyak waktu luangnya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Saya perkenalkan kembali, saya Torik. Saya ingin izin bertanya mengenai kalau boleh tahu seperti apa tantangan tersulit Bapak saat menjalani karir ini dan bagaimana Bapak bisa melewatinya. Oke. Terima kasih. Tantangan kalau kita bicara tantangan, saya akan membagi 2 tantangan itu ya. Pertama, tantangan untuk mendapatkan izin kualifikasi bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah tantangan dalam berprakteknya. Oke. Kalau tantangan dalam memperoleh izinnya, memang penilai publik bisnis ini karena dia eee, belajar atas sesuatu yang mungkin spesifik banget ya ilmunya ya, akuntansi dan manajemen keuangan, di mana eee, apa, eee tidak semua orang yang punya basic akuntansi dan manajemen keuangan itu ke penilai bisnis, karena mungkin dia bisa jadi masuknya ke akuntansi kayak sebagai akuntan atau sebagai praktisi di perusahaan-perusahaan manajer investasi dan lain-lain ya. Jadi karena rata-rata yang mungkin ngambil itu nggak terlalu punya basic akuntansi dan corporate finance yang kuat, saya rasa sih tantangannya untuk menggapai izin penilai publik bisnis itu ya. Jadi kita harus punya basic keilmuan akuntansi dan corporate finance yang kuat, yang mana 2 bidang ilmu itu aja dia luas banget kan, akuntansi aja ada akuntansi forensik, ada akuntansi apa gitu. Nah itu yang sebenarnya tantangannya di situ. Kita harus mau kayak ngulang lagi ngambil S1 akuntansi. Kita harus mau ngambil lagi keilmuan manajemen keuangan yang dari nol lagi gitu. Nah itu yang mungkin buat sebagian orang effort-nya di situ sih. Jadi lebih harus punya punya effort yang lebih di situ ya. Kalau untuk tantangan dalam berprakteknya sebenarnya penilai publik itu juga tidak tidak, bebas dari yang namanya resiko hukum, gitu ya. Bukan, maksud, mau nakut-nakutin sih, tapi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan atau kasus hukum yang bersinggungan dengan penilai di dalam kasus tersebut. Nah, itu mungkin yang jadi tantangannya sekarang di di penilai bisnis itu
bagaimana kalau berprakteknya itu dia punya satu mitigasi resiko supaya mungkin dia punya peluang yang lebih kecil untuk, terjerat dalam suatu kasus hukum tertentu, seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jujur dari tadi saya mendengarkan Bapak itu kayak sambil senyum-senyum, wah berarti ini keren banget ya menjadi seorang penilai gitu. Secara nggak langsung Bapak menyampaikan juga merekomendasikan betul Bapak untuk kami menjadi seorang penilai. Iya. Iya, betul Ya, lah, betul Bapak. Bang, apalagi kalau ini penilai properti apa bisnis ya? Kalau di Di bagian penilai bisnisnya Pak, bisa di properti juga, tapi saya rasa mungkin lebih ke bisnis karena tadi Bapak hmm, sebutkan juga dari hmm, segi mobilitas untuk bisnis itu bisa di tempat gitu Pak. iya. Kalau di ini vokasi ya? Betul Bapak, vokasi. Vokasi itu ada jurusannya bisnis juga ya? Jadi untuk jurusan kami itu Heeh. Departemen Ekonomika dan Bisnis untuk Heeh. manajemen pengelolaan properti, terus di prodi kami itu ada mata kuliah bisnis pengantar juga Bapak. Oh gitu, ya 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 ya. Oke. Ya memang sebenarnya eh ini D4 ya, setara D4 ya, berarti ya ini ya. Betul Bapak, D4 Bapak. Kalaupun kalian misalnya di vokasi itu hanya nanti D4-nya hanya penilai properti, berarti kan memang nanti disetarakannya sebagai penilai properti ya. Jadi mungkin kalau untuk minat sebagai penilai bisnis, jenjang pendidikannya bisa langsung menempuh pendidikan yang ada di asosiasi MAPI. Nah itu nanti karena penilai bisnis itu untuk menempuh jalur pendidikannya dia harus minimal S1 atau setara. Jadi kalian harus lulus D4-nya dulu baru bisa ikut pendidikan bisnis gitu. Kecuali memang di vokasinya udah ada pilihan ya, mau lulus sebagai penilai properti atau penilai bisnis. Saya kurang terinfo juga sih kalau di vokasi UGM itu dia D4 UGM itu nanti dia apakah bisa memilih atau memang hanya sebagai penilai properti aja lulusannya. Baik Bapak, ngomongin kuliah Bapak, saya izin bertanya. Perbedaan signifikan antara dunia perkuliahan dan juga dunia kerja itu seperti apa sih Bapak? Supaya kami itu bisa mendapatkan gambaran. Oke, khusus untuk dunia penilaian ya. Dunia penilaian itu kan sebenarnya eh, keilmuannya memang cukup luas. Tetapi penilai publik itu akan lebih ahli itu kalau dia makin banyak pengalamannya. Jadi kita menamatkan satu buku tentang penilaian, kita hanya bisa tahu secara teoritis. Tetapi secara praktikal itu banyak sekali hal-hal yang memang tidak tercantum di dalam literasi atau standar penilaian yang memang selama ini jadi pegangan kita gitu ya. Jadi intinya makin jago seorang penilai itu harus makin banyak learning by doing-nya gitu. Tapi bukan berarti kita learning by doing aja teorinya ya yang penting asal lulus aja, nggak gitu juga. Karena terbukti memang orang yang kemampuan pengalamannya banyak, dia hanya bisa menguasai how to do sesuatu, tetapi nggak bisa fleksibel dalam keadaan tertentu, case tertentu, dia menghubungkan apa yang dialaminya atau yang dihadapinya itu terhadap suatu teori yang sudah dia pelajari di perkuliahan. Jadi memang harus balance ya. Keilmuannya kita harus mantep banget. Kemudian nanti setelah lulus seiring waktu
waktu entah itu mungkin kalian bergabung di KJPP tertentu gitu ya, sebagai tenaga penilai. Nah, itu harus sering mengerjakan pekerjaan penilaian yang variatif gitu ya. Jadi semakin matang pengalaman kita, semakin semakin kompeten kita dalam berpraktek sebagai penilai. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang barusan. Selanjutnya, saya izin bertanya Bapak. Semisal Bapak bisa kembali ke masa muda Bapak saat-saat di mahasiswa mungkin, Kalau boleh flashback lagi ya, dari saya awal menempuh S1, mungkin yang akan saya perbaiki adalah mindset. Mindset bahwa detik pertama saya berkuliah, itu adalah langkah awal karir saya untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Nah, nggak semua mahasiswa itu notice atau punya mindset kayak gitu di awal kuliah. Apalagi zaman saya dulu ya, mungkin ya. Di tahun 2007 gitu ya. Ya, mindset itu penting sih. Kita punya mindset bahwa detik awal saya mulai kuliah itu adalah langkah pertama yang akan saya pupuk terus, akan saya eh, akan saya tempuh terus langkahnya secara serius supaya itu menjadi satu hal yang menjadi bekal utama saya untuk saya berkarir nanti. Apalagi kalian ini kan salah satu jurusan yang memang goals karirnya itu udah jelas, pilihannya mau jadi apa. Nah, itu sebenarnya udah enak sih. Udah ada goals-nya, tinggal ngejalanin step-stepnya secara benar dan serius aja. Itu. Perbanyak relasi dan punya mindset untuk menyiapkan karir sebaik mungkin dari mulai detik pertama kalian kuliah. Baik Bapak, terima kasih Pak. Wah, sangat menarik nih Pak. Saya jadi pengen menanyakan suatu hal. Tadi kan Bapak menyebutkan terutama di bagian dunia kuliah kan Pak. Jadi pasti pun di kuliah itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, itu semacam organisasi, lalu ada event, bahkan lomba, ada juga yang disebut dengan magang. Nah, sekiranya untuk magang dan juga ada info tentang lowongan kerja itu seperti apa sih Pak? Apakah ada informasi dari Bapak sendiri kalau mengenai magang dan juga pekerjaan Pak? Bisa diinformasikan mungkin nanti dari teman-teman tertarik mungkin kerja di Oke. tempatnya Bapak seperti itu Pak. Kalau saya kan memang kebetulan kualifikasinya penilai bisnis ya. Jadi kalau kami memang di KJPP itu dia model bisnisnya ekspansif ya. Jadi terus berkembang gitu ya. Berkembang KJPP ini pasti terkait erat dengan kebutuhan SDM. SDM yang memang umumnya lebih prefer siap berpraktek gitu ya. Nah, ini memang vokasi ini kalau di mata KJPP menjadi salah satu opsi untuk perekrutan calon tenaga penilai. Tinggal memang nanti yang membedakan adalah apakah keilmuan praktek di vokasi ini
bisa udah benar-benar membuat mahasiswanya matang atau belum gitu ya untuk siap berpraktek sebagai tenaga penilai. Tapi kalau untuk terkait open recruitment ya pasti kita butuh memang. Dan setiap tahun pasti kita membutuhkan itu gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Hmm. Mungkin dari saya ada pertanyaan sedikit lagi Pak. Dari saya pribadi sih Pak jujur. Ah, mungkin saya ingin lebih tepatnya meminta saran dari Bapak. Untuk di awal kelulusan itu baiknya kerja terlebih dahulu setidaknya 1 tahun bahkan 2 tahun atau langsung melanjutkan ke S2 ya Pak. Oke. Saya mungkin dari kacamata vokasi D4 penilai ya. Saya sangat merekomendasikan kalian langsung kerja di KJPP sebagai tenaga penilai. Kenapa? Karena makin cepat mulai prakteknya, makin curi startnya makin ini kita makin cepat dibanding misalnya kita harus nunggu S2 dulu baru kita praktek. Karena memang yang dibutuhkan standar requirement-nya untuk sebagai tenaga penilai itu cukup dari D4. Yang penting memang ilmu prakteknya selama di universitas itu sudah dipahami betul ya, sehingga nanti ketika berpraktek itu masa penyesuaiannya tidak terlalu lama gitu. Umumnya memang yang menjadi catatan kalau dari tenaga penilai yang berasal dari universitas, terutama S2 karena lebih fokus ke teoritis, prakteknya memang harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu yang mungkin nggak semua KJPP dia siap untuk mengakomodir masa penyesuaian itu. Dia harus nunggu misalnya setahun, 2 tahun untuk dia matang berpraktek gitu ya. Nah, kalau vokasi mungkin karena ada ilmu prakteknya juga atau D4 ini harusnya memang ilmu prakteknya lebih matang di kampus. Jadi masa penyesuaian untuk bekerja sebagai tenaga penilainya nanti nggak membutuhkan waktu yang lama. Paling hanya beberapa, ya pasti lebih cepat dibanding mungkin yang dia matangnya cuma teori aja gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ke Pak Ginanjar, mumpung ada beliau, jadinya kita bisa tahu gambaran yang awalnya kita belum tahu mengenai dunia pekerjaan. Silakan teman-teman, kalau misalkan cukup bisa ngomong cukup. Gimana dari Nisa, Hafiz, Torik, Rela? Cukup Sudah ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah cukup ya. Jadi kalau rata-rata berarti kalau semester 1 umurnya berapa ya? Izin jawab Pak, sekarang itu 19, 19 ada ya, yang masih muda banget. 18, jadi kelahiran 2006, 2007. Ada 2006, juga teman 2007. kami yang 2004 ada 1 orang, lalu ada juga yang 2005 1 orang, dan ada juga yang namanya Mas Sultan, itu lulusan dari STAN, masnya itu D3, sekarang ambil D4 di manajemen properti. Oh iya. Ya artinya kan memang masih muda ya, 2006 2007 itu kan itu saya mulai kuliah tuh 2007. Jadi mumpung masih muda ya, saran dari saya coba kalian bikin satu roadmap dari mulai kuliah ini, goals-nya kan udah jelas ya. Kalau D4 itu dia punya nanti kan disetarakan dia berhak punya kualifikasi tenaga penilai. Kemudian nanti dia punya opsi untuk ngambil sertifikasi penilai publik juga gitu ya. Nah, berarti goals-nya ini kan sebenarnya udah jelas ya, kecuali memang mungkin buat mahasiswa tertentu yang ngambil D4 penilai ini nggak kepikiran jadi penilai gitu ya, yang penting kuliah aja ya, itu saya nggak bisa ngomong deh kalau yang itu. Cuma kalau emang orang yang masuk D4 ini udah tahu bahwa goals-nya itu nanti jadi penilai publik,
berpraktek di KJPP, coba kalian bikin satu roadmap dari awal ini, kalian mau ngapain aja step by step-nya, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek dalam waktu 1 tahun, goals-nya seperti apa. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai nanti kelihatan dari awal sampai akhirnya itu kalian mau ngapain gitu, checklist-nya seperti apa. Nah, itu saya rasa sangat membuat langkah kita untuk menyiapkan karir itu lebih terukur dan lebih lebih pasti dalam pencapaiannya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Mungkin di sini karena sudah dimulai dari tadi sekitar jam 19.30-an, jujur dari saya pribadi ingin menyampaikan Bapak dari awal kami mendapatkan penjelasan dari Pak Ginanjar, mulai dari penanganan properti itu seperti apa, menjadi penilai pabrik itu seperti apa, dan juga ada pengalaman yang Bapak sharing mulai dari awal kuliah hingga sampai sekarang. Jujur dari saya pribadi sangat terinspirasi dan termotivasi, jadi tambah semangat lagi buat ke depannya. Seperti itu Ya. Pak, mungkin sebelum diakhiri sesi kali ini dari teman-teman ada yang ditanyakan tidak ada ya? Mungkin dari Bapak ada closing statement Pak dari Bapak bisa menyampaikan Ya. sebelum nanti ditutup Pak. Oke. Ya, closing statement dari saya, terima kasih yang pertama kesempatannya untuk mencoba menjelaskan ya. Karena sebenarnya saya dan Pak Agung itu kan udah sahabatan udah lama ya. Kita itu salah satu dari beberapa penilai publik yang memang concern banget sama regenerasi penilai publik. Jadi ya kita sebenarnya senang gitu ya kalau misalnya ngebina atau membahas isu-isu terkait bagaimana regenerasi penilai itu semakin baik. Salah satu hal yang membuat itu menjadi baik adalah kita yakin bahwa penilai itu salah satunya harus menetas dari ruang akademik, yaitu kampus. Nah, memang D4 ini harapannya adalah salah satu media untuk menetaskan penilai yang punya basic keilmuan yang baik, punya langkah masa depan karir yang baik, sehingga nanti mungkin saya dan Pak Agung yang sudah berpraktek itu punya satu ekosistem, satu masyarakat, satu organisasi yang mana isinya itu adalah penilai-penilai publik yang berkualitas. Baik Bapak, terima kasih Pak. Di sini kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ginanjar sudah meluangkan waktunya bersama kami, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Di sini kami sangat mengucapkan terima kasih Bapak dan kami di sini Ya, mohon maaf sama-sama. kalau ada kurang berkenan mulai dari saya pribadi komunikasi ke Bapak dan juga tadi dimulainya Zoom ini. Terima kasih Ya, juga sudah dibantu dan berkenan untuk menyediakan fasilitas ya, untuk Zoom yang premium. Terima kasih banyak Bapak. ya, Dari sama-sama. kami sangat beruntung dan sangat merasa suatu hal yang emas lah bisa bertemu dengan Bapak bisa sharing pengalaman dan bisa memberikan suatu gambaran untuk kedepannya. Seperti itu Bapak. Sebelum saya tutup, mungkin mau sesi dokumentasi dulu Ya, kepada silakan. Anissa, bisa minta tolong untuk dipandu ya. Ya teman-teman, on cam. Saya izin ya, screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sudah Nisa. Baik. Terima kasih banyak Bapak karena tadi diawali dengan doa. Di sini saya izin untuk menutup dengan doa juga. Berdoa, dipersilahkan. Amin.
Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih banyak Ya, pada Pak terima Ginanjar, kasih. pada teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan ke Pak Ginanjar atau cukup? Sudah? Ya, Sudah mantap ya? saya tinggal lihat hasilnya aja nanti ya. Baik Bapak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Oke, Selamat melanjutkan aktivitas ya, Bapak. Terima kasih. terima kasih. Izin Terima live kasih, ya. Pak. Assalamualaikum. Ini Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam.